Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahdatul Ulia dengan NIM 210404501020. Nah, guna saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata pelajaran mikrokonseling dengan tema atau judul keterampilan. Baiklah semuanya, yang pertama saya akan mencontohkan keterampilan attending. Selamat menyaksikan semuanya videonya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam nak. Silakan masuk, duduk nak. Ya Bu, terima kasih. Jadi tujuannya ke ruang BK-nya apa nak? Baik Bu, saya mau menceritakan apa yang menjadi masalah saya dalam beberapa hari ini tidak masuk ke kelas. Oh, jadi gara-gara apa itu nak? Gara-gara masalah keluarga Bu. Kalau boleh tahu apa yang terjadi keluarga anak sehingga tidak masuk di beberapa hari ini? Yang terjadi itu permasalahan kedua orang tua saya yang selalu bertengkar di depan saya. Oh, jadi gara-gara itu. Jadi, mungkin saya bisa bantu dengan bicara dengan guru mata pelajarannya sama wali kelasnya Dina nanti. Ya Bu. Tapi semoga dari masalah ini bisa lagi rajin-rajin masuk ke sekolah nah. Iya Bu, baik. Itu juga ya Bu yang mau saya sampaikan tujuan saya ke sini. Terima kasih banyak Bu. Ya nak. Saya pamit dulu ke kelas lagi. Nah, setelah kita melihat keterampilan attending, selanjutnya yang kedua, saya akan menampilkan contoh dari penyumbat komunikasi. Nah, ini dia contohnya. Baiklah, jadi datang ke ruang BK ini mau apa nak? Mau menjelaskan Bu kenapa saya jarang masuk ke kelas. Jadi apa alasan tak jarang masuk kelas? Karena biasa saya tidak suka sama gurunya Bu. Oh, tidak suka sama gurunya nak. Begini nak, walaupun tidak suka sama gurunya, harus kita tetap masuk untuk belajar karena syarat untuk naik kelas itu yang pertama pastinya itu kehadiran tak, masuk tugas-tugas tak nak, dan pastinya nilai tak cukup untuk memenuhi standar KKM. Jadi kalau tidak masuk Miki kelas, tidak dikerjakan tugas tak, pasti berpotensi untuk tidak naik kelas dan itu akan rugi di diri tak dan pastinya untuk orang tua tak juga. Iya Bu.
Jadi setelah dari ini harus rajin rajin masuk kelas, harus juga rajin kerja tugas tak nak? Iya Bu. Iya, ya banyak. Ya baik Bu. Terima kasih Bu. Sama nak. Masuk kelas nak? Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu keterampilan empati. Ini dia videonya. Baiklah, jadi begini nak, ibu panggil Ananda ke ruang BK ini karena saya dengar dari cerita-cerita teman kelasnya Ananda ini kalau kamu sering dibully. Kalau boleh tahu apa penyebab sering dibully di kelas? Saya selalu dikucilkan Bu. Banyak teman-teman yang tidak mau berteman sama saya, tidak mau bekerja kelompok sama saya, gitu Bu. Oh, jadi Ananda selalu dikucilkan di dalam kelas. Ya Bu. Begitu. Tapi begini nak, kalaupun kamu dikucilkan, kau tidak boleh merasa rendah. Harus tetap belajar seperti teman-teman pada umumnya. Tapi saya juga nanti bicara sama guru wali kelas kamu supaya lebih memperhatikan murid-muridnya lagi. Iya, terima kasih. Jangan patah semangat Nana. Oke, belajar dengan rajin dan buktikan bahwa kau juga tidak beda dari teman-teman yang lain. Iya Bu, makasih. Ya nak. Lalu saya kembali ke kelas dulu Bu. Belajar baik-baik Nana. Ya Bu. Nah, selanjutnya yang keempat ada keterampilan meringkas. Silahkan disimak videonya. Saya sudah cukup muak Bu dengan perlakuan Nabila kepada saya. Apakah kamu merasa marah dengan perilaku Nabila itu ke kamu? Ya Bu, tentu saja saya marah karena perlakuannya seperti mengejek-mengejek, mengolok-olok saya, itu sangat membuat saya terganggu Bu. Apakah kamu terganggu dan cukup tidak nyaman dengan perilaku Nabila itu yang terus-terusan ke kamu? Iya Bu, betul, itu sangat mengganggu saya. Ketika saya ingin fokus untuk mengerjakan tugas, itu sangat susah Bu, karena perlakuan Nabila itu kepada saya seperti mengejek saya, itu membuat saya tidak fokus dalam mengerjakan tugas saya Bu. Oh baiklah, mungkin nanti saya akan memanggil Nabila ke sini dan mencoba berbicara dengan Nabila. Terima kasih sudah menyampaikan hal ini ke Ibu. Ya Bu, sama-sama. Saya pamit dulu Bu. Makasih Bu. Belajar lagi ya. Nah, yang kelima ada keterampilan bertanya. Silahkan lihat videonya. Jadi baiklah, Ibu mau bertanya, bagaimana kok perasaan Anda setelah mengikuti ujian akhir semester pada semester ganjil kali ini? Baik Bu, tentu saja perasaan saya itu sangat memuaskan karena saya sudah bekerja semaksimal saya dalam ujian akhir semester kemarin. Nah, tentunya saya juga akan menemui guru-guru mata pelajaran yang terkait karena saya mau melihat nilai-nilai saya apakah ada yang rusak sebelum proses penginputan tertutup Bu. Oh ya, begitu? Iya Bu. Jadi kamu merasa cukup sudah merasa puas dengan hasil kerja kamu, tapi masih ada nilai-nilai yang ingin diperbaiki. Iya Bu, betul. Baiklah,
mungkin bisa dihubungi guru-guru yang terkait dengan mata pelajaran yang ingin diperbaiki ya terlebih dahulu. Ya Bu. Baiklah, Ibu persilahkan untuk perbaiki nilainya terlebih dahulu. Ya Bu, makasih banyak Bu. Saya kembali dulu Bu. Nah, yang selanjutnya atau yang keenam ada keterampilan genuine. Nah, ini dia videonya. Jadi nak, kenapa nak bawa ke ibu guru piket ke sini? Sebenarnya tadi itu Bu, saya mau bolos karena saya tidak suka pada pelajaran bahasa Inggris. Karena menurut saya pelajaran bahasa Inggris itu Bu sangat susah Bu untuk saya mengerti. Katanya tadi guru piket bolos ke kantin, nggak masuk di kelas. Siapa guru bahasa Inggris tanah? Ibu Ririn Bu. Ibu Ririn. Oh, jadi begini nak, masuk Miki saja belajar bahasa Inggris. Karena apa penting sekali tuh Kariranta, karena kedua tugas yang kasih ke Ibu Ririn. Begini bisa juga bicara sama Ibu Ririn untuk melakukan bimbingan pribadi supaya bisa lagi lebih lancar belajar bahasa Inggris dan pastinya juga lebih disuka pelajaran bahasa Inggris. Ya Bu. Rajin-rajin kita masuk supaya tidak tinggal kelas kedua Nana. Ya Bu. Kalau gitu saya kembali ke kelas dulu. Ya, nah hati-hati kita dulu. Nah, semuanya, yang ketujuh ada keterampilan asertif. Silahkan disimak videonya. Jadi tujuan ibu panggil kamu ke ruang BK ini, ibu ingin bertanya, kenapa kamu berkelahi dengan Rini dan Nabila? Ya tentu saja Bu, saya berkelahi karena Rini dan Nabila itu sangat mengganggu saya Bu. Saya kehilangan konsentrasi saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, saya berkata jujur untuk melarangnya tidak berbicara dengan keras Bu. Jadi tetapi dia tidak terima, jadi timbullah perkelahian Bu. Oh begitu, jadi kamu merasa terganggu dengan suara yang ditimbulkan dari Rini dan Nabila ini? Ya Bu. Mungkin kamu bisa berbicara lagi dengan Rini dan Nabila dengan keadaan yang kondusif dan tidak menggunakan emosi. Oke? Ya Bu, baik. Baiklah, silakan kembali dan melanjutkan pelajarannya di kelas. Ya baik, terima kasih banyak Bu. Sama. Dan yang kedelapan ada keterampilan konfrontasi. Dilihat videonya. Halo Nak, selamat siang. Apa kabar hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Iya Bu, saya baik-baik saja. Sepertinya kamu mengatakan baik-baik saja, tapi raut muka kamu kelihatannya cemas dan sepertinya ada kekhawatiran. Tidak Bu, semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, kalau kamu mengatakan kamu baik-baik saja, jika kamu sudah siap untuk cerita, kamu bisa kembali ke ruang BK dan menceritakan tentang masalah yang kamu hadapi ya. Ya Bu, baik. Kalau begitu, baiklah, silahkan kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran kembali ya. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Sama. Dan yang kesembilan ada keterampilan pemecahan masalah.
Silahkan disimak videonya semuanya. Baiklah, apakah kamu sudah memiliki pikiran untuk mengambil jurusan apa ke depannya setelah lulus di SMA ini? Kalau untuk mengambil jurusan pada saat lulus SMA nanti saya belum memikirkan Bu. Tetapi saya mempunyai banyak pilihan jurusan yang akan saya ambil nanti ke depannya Bu. Apakah kamu masih kebingungan dalam mengambil keputusan dalam memilih jurusan kuliah kamu setelah lulus dari SMA? Ya Bu, tentu saja saya memiliki banyak kebingungan tentang jurusan yang mana yang akan saya ambil Bu. Apakah kamu memiliki banyak seperti pilihan-pilihan? Ya, tetapi saya mempunyai pilihan ada satu yang mungkin sesuai dengan kemampuan saya, yaitu saya ingin kuliah di jurusan teknik sipil karena saya menyukai matematika, saya menyukai hitungan, dan saya menyukai ketika ada aktivitas untuk turun ke lapangan. Oh begitu. Baiklah, Ibu hanya ingin kamu menjadi yang terbaik dan mencapai cita-cita kamu. Selebihnya Ibu memberikan semua keputusan yang ada di kamu mengenai jurusan yang kamu pilih setelah lulus dari SMA ini. Semoga sukses dan tercapai apa yang kamu inginkan. Ya Bu, terima kasih banyak, amin. Silahkan kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Ya Bu, makasih banyak, saya permisi dulu Bu. Baiklah, keterampilan yang terakhir itu atau keterampilan ke-10 ada menerapkan konseling. Silahkan disimak videonya. Baiklah, mungkin Ibu akan menyampaikan tujuan Ibu memanggil kamu pada ruang BK kali ini. Ibu dengar-dengar kalau kamu ini sulit berorganisasi di pramuka. Ibu ingin bertanya alasannya kenapa? Pastinya karena orang saya melarang Bu. Orang tua kamu melarang. Apakah sebelumnya kamu pernah mengalami suatu insiden atau hal yang kurang mengenakan pada saat kamu melakukan kegiatan pramuka? Ya Bu, dulu waktu saya melakukan kegiatan pramuka itu saya pernah cedera, saya pernah terkena kayu pada saat melakukan perkemahan, dan saya pernah pingsan pada saat upacara mungkin karena kecapean Bu. Oh begitu. Nah itu mungkin menjadi faktor pertimbangan dari orang tua kamu kenapa dia belum bisa mengizinkan kamu untuk ikut kembali ke dalam organisasi pramuka. Namun kamu juga bisa memberikan penjelasan yang baik kepada orang tua kamu bahwa terdapat beberapa manfaat dan dampak positif yang dapat diambil ketika kamu berorganisasi pramuka. Ya Bu, baik Bu. Kamu bisa menjelaskannya secara baik ke depan di hadapan orang tua kamu ya. Ya Bu. Ya sudah kalau begitu silahkan kembali. Ya Bu, terima kasih Bu, saya kembali ke kelas dulu. Nah, baiklah semuanya. Itulah tadi contoh-contoh dari 10 keterampilan konseling, yaitu yang pertama ada keterampilan attending, yang kedua ada penyumbat komunikasi, yang ketiga ada keterampilan empati, yang keempat ada keterampilan meringkas, ada keterampilan bertanya, keterampilan genuine, keterampilan asertif, keterampilan konfrontasi, ada keterampilan pemecahan masalah, dan juga yang terakhir itu ada menerapkan konseling. Nah, saya berharap dari ke-10 keterampilan ini, dari contoh yang saya terapkan tadi sebagai konselor dan konseli, saya berharap dari video saya dapat
Saya berharap video saya ini dapat bermanfaat dan juga berguna untuk dipakai di dalam kehidupan sehari-hari kepada teman sebaya ataupun lingkungan masyarakat lainnya. Terima kasih saya ucapkan, semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik. Selamat menonton video saya dan saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, see you next time.